Kelompok PPL SD Negeri Widoro beranggotakan Istiani Sohwan Aji, Naufal Abdillah, Rifka Anissa Oktavia, Selamita Dwi Putri, dan Sodriyat Nasari akan menjelaskan mengenai topik pembelajaran diferensiasi. Materi ini berisi definisi, contoh keragaman, dan teori pendukungnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses belajar di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda. Guru harus mengenali gaya belajar peserta didik agar ilmu pengetahuan yang disampaikan dapat ia terima dengan maksimal. Ada 3 macam gaya belajar yang harus guru ketahui. Yang pertama, mendengarkan. Peserta didik dengan gaya belajar ini cukup dengan mendengarkan penjelasan secara verbal, ia sudah mampu memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, melihat gambar atau video. Peserta didik ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk dapat memahami materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, mempraktikkan secara langsung. Peserta didik dengan gaya belajar ini biasanya cepat bosan berada di dalam kelas. Ia lebih senang belajar sambil aktif bergerak. Keragaman peserta didik berdasarkan kecerdasan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri, dan yang kedua, menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Teori yang kami ambil untuk mendukung keragaman gaya belajar siswa adalah teori Learning Modalities atau modalitas belajar yang juga dikenal dengan VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Modalitas belajar visual yaitu kemampuan seseorang yang lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Modalitas belajar auditory yaitu kemampuan seseorang yang menerima informasi lebih mudah melalui mendengarkan. Sedangkan modalitas kinestetik yaitu kemampuan seseorang melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil praktik. Teori yang mendukung keragaman tentang kemampuan belajar peserta didik yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa pendampingan. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.